Babak 81, Jaringan Langit dan Bumi, Formasi Zenlong dan Abadi. Dibandingkan dengan situasi yang bergejolak di negara hantu, Gunung Feixian tenang dan damai akhir-akhir ini. Chen Chang'an tidak menaruh hati padanya pada hantu abadi berambut hijau yang datang untuk menyelesaikan rekening dengannya hari ini. 2 hari lalu, Ling Baur dan Little Tail membawa benih ramuan dalam jumlah besar dari Sekte Sembilan Pedang. Selama 2 hari terakhir, Chen Chang'an berkonsentrasi pada budidaya benih ramuan ini. Di bawah nutrisi tanah abadi, banyak benih obat spiritual telah berakar dan bertunas serta tumbuh dengan subur. Dan untuk membudidayakan benih ramuan ini, kali ini Chen Chang'an tidak menggunakan semua makhluk hidup. Bagaimanapun, Chen Chang'an menikmati proses menumbuhkan pertumbuhan ramuan. Bahkan, tidak hanya benih ramuan yang dibawa Ling Baur dari Sekte Sembilan Pedang, tetapi juga iblis besar di Gunung Feixian akhir-akhir ini menemukan bahwa Chen Chang'an tampaknya sangat tertarik untuk memelihara bunga dan tanaman. Jadi beberapa hari ini, iblis besar telah membawa segala jenis ramuan berharga dan langka dari kedalaman 100.000 gunung ke Chen Chang'an. Di antara mereka, Chen Chang'an bahkan menemukan bahwa banyak dari ramuan ini sangat mirip dengan yang ada di bumi. Misalnya sejenis obat mujarab Ruby Heart yang dibawakan oleh naga banjir hitam, Nima ini jelas merupakan wortel di bumi. Satu-satunya perbedaan antara Ruby Heart dan wortel adalah Ruby Heart adalah sejenis obat mujarab, yang mengandung energi spiritual dalam jumlah besar, yang berguna untuk budidaya. Dan wortel hanya digunakan untuk menambah vitamin. Secara keseluruhan, setelah mendapatkan ramuan dan benih ramuan ini, Chen Chang'an dan Ling Baur Little Tail sibuk di ladang pengobatan pegunungan selama 2 hari terakhir, dan mereka menjalani kehidupan yang memuaskan dan sibuk. Matahari terik-terik, dan di bidang pengobatan, Chen Chang'an akhirnya menghela nafas lega setelah berkeringat deras menanam tanaman Cistance ke-99, lalu berjalan keluar dari bidang pengobatan. Selain Ling Tian, Ling Baur buru-buru menyerahkan sepanci air, dan ekor kecilnya melompat ke bahu Chen Chang'an, menyeka keringat di dahinya. "Tuan, kamu telah bekerja keras." Chen Chang'an tersenyum tipis dan mengangguk. "Iya, menanam Cistance deserticola di ladang ini cukup kerja keras, rasanya seperti akan menyia-nyiakan pinggangku." Ling Baur bingung. "Mengapa kamu tidak menggunakan mana, dan jangan biarkan muridmu membantumu? Jika kamu menggunakan mana, kamu dapat menanam ramuan ini dalam beberapa tarikan napas." Chen Chang'an menggelengkan kepalanya. "Guru, kamu tidak tahu sekarang. Yang kamu nikmati untuk gurumu adalah proses bertani. Tuan, muridku tidak begitu mengerti." Chen Chang'an melihat ke seluruh bidang pengobatan, penuh dengan Cistance, tersenyum puas, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membacakan puisi. "Guru, tahukah kamu bahwa pada siang hari saat mencangkul rumput liar, keringat menetes ke tanah, dan siapa yang tahu bahwa setiap butir makanan Cina di piring akan menyedihkan. Ladang obat ini ditanam oleh tuannya sendiri. Saat Cistance sudah matang, tuannya akan memakannya setiap kali makan. Tetapi Tuan Guru, ini adalah ramuan yang sangat umum, dan seharusnya tidak banyak berguna bagi Tuan Guru." Chen Chang'an menggelengkan kepalanya, mengusap pinggangnya yang sakit, dan menjawab dengan ekspresi serius. "Tutor, kamu salah, obat ini sangat bermanfaat untuk guru." "Tuan, apa gunanya?" Ling Baur bertanya tanpa sadar. Chen Chang'an tersenyum tipis, tak terduga. Kegunaan yang luar biasa ini hanya dapat dipahami, tidak diucapkan, dan Anda tidak memahaminya. Lalu, Chen Chang'an bertanya-tanya lagi. "Baoer, bukankah hantu berambut hijau mengatakan bahwa dia datang ke Gunung Feixian hari ini? Kenapa dia tidak datang sampai tengah hari?
kamu bilang tidak akan melepaskan merpati. Ling Bao'er tersenyum dan berkata, Tuan Guru, King Mao Guixian pasti takut pada Tuan Guru. Selain itu, ada jaring langit dan bumi yang dipasang di 100.000 gunung. Jika dia berani datang, dia pasti akan mati. Petik 2. Mendengar kata-kata Ling Bao'er, Chen Chang'an mengangkat bahu tanpa daya. 2 hari lalu, Kaisar Iblis Tianhu dan ayah Ling Bao'er datang dan berkata mereka ingin membantunya. Misalnya, Sekte 9 Pedang pindah ke arai besar Sekte Pelindung, dan saya mendengar bahwa sekte itu dapat menahan penebasan makhluk abadi. Di sisi Gunung 100.000, Kaisar Iblis Rubah Surgawi berterima kasih kepada seniornya atas kebaikan dan kebajikannya yang besar, dan juga berkata bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Chen Chang'an menghadapi hantu abadi berambut hijau. Bagaimanapun, hantu abadi berambut hijau berasal dari alam atas, bahkan jika seniornya sama dengannya, keabadian serangan silang, kekuatannya sangat kuat, dan basis budidayanya tidak terduga. Namun mereka juga mengkhawatirkan keselamatan para pendahulunya, khawatir bahwa mereka bukanlah lawan dari hantu berambut hijau itu. Adapun bantuan mereka, Chen Chang'an tentu saja menolak. Anda harus tahu bahwa Anda memiliki sistem domain yang tak terkalahkan, tidak peduli seberapa kuat hantu berambut hijau itu, selama Anda berani datang, hanya ada satu cara untuk mati. Jadi, Chen Chang'an memberitahu mereka, dewa punya pengaturannya sendiri. Membunuh hantu berambut hijau itu hanyalah masalah menemukan sesuatu. Kamu tidak perlu khawatir, lakukan saja urusanmu sendiri. Jelas sekali, Sekte 9 Pedang dan Kaisar Iblis Tianhu salah memahami apa yang dimaksud Chen Chang'an dengan melakukan urusannya sendiri. Bicaralah dengan Chen Chang'an setelah turun gunung. Sekte 9 Pedang membentuk formasi besar untuk melindungi sekte di gunung berkekuatan 100.000 orang. Raja Iblis Rubah Surgawi bahkan memimpin 18 Raja Iblis jalan, mengasah pisau mereka dan memasang jebakan, menunggu peri hantu berambut biru melemparkan diri ke dalam perangkap. Chen Chang'an tidak bisa berkata-kata, tapi tentu saja dia masih sedikit terharu. Hantu abadi berambut hijau sedang menyerang yang abadi. Dia tidak menyangka karena dia, Sekte 9 Pedang dan Siwan Dasan akan berada di sisinya, melawan hantu abadi berambut hijau. Jika Chen Chang'an meninggal secara tragis dalam pertempuran ini, Sekte 9 Pedang dan 100.000 gunung besar pasti akan dihancurkan di tangan Dewa Rambut Hijau. Tentu saja mereka berani berdiri di sisi Chen Chang'an untuk membantunya, karena mereka sangat percaya pada Chen Chang'an. Wuho, ada awan hantu yang bergelombang, menutupi langit dan menghalangi matahari. 100.000 gunung berangin kencang dalam sekejap, dan dunia menjadi gelap. Aura yang menakutkan dan sedingin es akan meluapkan sungai dan membanjiri seluruh pegunungan 100.000. Sehingga semua makhluk di pegunungan 100.000 dapat merasakannya dengan jelas. Segera, seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Chen Chang'an mengangkat kepalanya, matanya sedikit menyipit. Gelap, Ling Bao'er mengangguk, alisnya sedikit berkerut. Tuan, itu pasti hantu berambut hijau. Setelah dia selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di bahu kecil Ling Bao'er dan menghilang di samping Ling Tian dalam sekejap mata. Pada saat berikutnya, dia muncul di puncak Gunung Feixian bersama Ling Bao'er dan Little Tail. Di puncak gunung, saat angin kencang bertiup, rambut hitam Chen Chang'an berkibar, dan jubah Tao yang dikenakannya bergetar. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan melihat ke kejauhan. Melihat dari kejauhan, kepala hantu yang besar dan ganas, seperti gunung raksasa yang menjulang tinggi, memancarkan senyuman jahat, datang ke gunung berkekuatan 100.000 orang. Dentang-dentang, pada saat ini,
9 cahaya pedang menyilaukan setinggi 10.000 kaki lahir di langit, membentuk formasi tak tertandingi yang menyelimuti kepala hantu mengerikan itu. Jalan Cencangan. Baoer, apakah itu formasi penjaga dari 9 pedang sektemu? Ling Baur berdiri di samping, mengangguk dan berkata, "Memem, Tuan Guru, ayahlah yang memulai arai abadi penekan naga." Babak 82, salah satu senjata terpenting di Kyushu, Wuzuding. 100.000 gunung. Hantu abadi berambut biru tidak pernah menyangka bahwa dia akan jatuh ke dalam formasi ganas begitu dia datang ke sini. Wajahnya dingin. Formasi ini luar biasa. Sepertinya saya meremehkan makhluk abadi yang menyerang ratusan ribu gunung. Langit yang jauh. Semua pihak, iblis dan hantu yang kuat, mereka semua bersembunyi dari kejauhan dan menonton sambil berdiskusi. Sungguh formasi besar yang kejam, tapi hantu abadi berambut biru terperangkap di dalamnya sekaligus. Ini seharusnya menjadi formasi penjaga dari Sekte 9 Pedang. Layak untuk diciptakan oleh Master Sekte dari Sekte 9 Pedang generasi pertama. Namun, seharusnya tidak mudah untuk menghadapi hantu abadi berambut hijau dengan formasi ini. Mengapa makhluk abadi penebas gunung berkekuatan 100.000 orang itu belum muncul? Petik 2. 100.000 gunung. Ling Hai, Ling Qingshan, dan semua tetua tertinggi dari 9 pedang sekte, semuanya berdiri di sudut formasi dan mencoba yang terbaik untuk memotivasi formasi ini. Ling Hai minum. Tetua, Sekte 9 pedang kita pasti akan membuat peri hantu berambut hijau ini terlihat bagus. Formasi abadi penekan naga terkuat di sekte ini tidak bisa dipandang remeh oleh para senior. Benar, kita tidak boleh mengecewakan para senior. Dentang-dentang, 9 pedang ki yang menakutkan, seperti naga berkepala 9, luar biasa, auman naga mengguncang langit, dan berpotensi menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Di bawah kendali para tetua, dia membombardir hantu berambut hijau dari 9 arah, meninggalkannya tidak ada cara untuk melarikan diri. Dalam formasi besar, kekuatannya meledak. Tidak jauh dari formasi abadi memotong Zenlong. Raja Iblis Rubah Surgawi membawa Raja Iblis Jalan 18 dan menunggu dengan dingin. Di antara mereka, Bai Yue dan Amiao juga ada di antara mereka. Kaisar Iblis Rubah Surgawi berkata dengan sungguh-sungguh, formasi abadi penekan naga telah terbuka, dan inilah waktunya bagi kita untuk bertindak. Monster-monster itu mengangguk. Senior itu baik, buka gunung Feixian untuk kita budidayakan, kita harus berkontribusi pada senior. Itu benar. Meskipun klan iblis kami pada dasarnya kejam dan kejam, kami akan membalas kebaikan kami. Para senior baik kepada kami, dan kami harus membalas para senior. Hei Jiaolong berkata dengan keras. Meskipun kelompok monster hanya dibudidayakan di Gunung Feixian untuk waktu yang singkat, ranah budidaya mereka telah meningkat pesat. Di antara mereka, lebih dari separuh Raja Iblis telah meningkat ke alam kecil. Kebaikan besar semacam ini menyelamatkan mereka dari budidaya ratusan tahun hampir secara bersamaan. Bagaimana mungkin mereka tidak berterima kasih kepada Cencangan? Kaisar Iblis Rubah Surgawi mengangguk. Bagus sekali, tidak ada di antara kalian yang mempermalukan si Wandasan. Kemudian, Kaisar Iblis Rubah Surgawi memandang Amiao. Amiao, apakah kamu membawa harta karun itu? Nenek, bawakan aku mengeong. Emi mengangguk. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencubit tangannya. Dalam sekejap, dadanya menjadi emas. Sebuah kuali emas kecil muncul dari hati, dikelilingi kabut emas, dan terjadi fluktuasi yang menakutkan. Nenek, ini Wuzuding. Sekelompok setan menatap tripod dan takjub. Jika bukan karena membantu para senior hari ini,
saya tidak akan tahu bahwa Amiao adalah putri penguasa Wushu. Di benua Kyushu, 9 kuali menentukan rakyat jelata, dan kuali Wushu penguasa Wushu sebenarnya ada di tubuh Amiao, yang benar-benar membuka mata iblis. Dikabarkan bahwa 9 kuali semuanya terbuat dari bahan abadi dari luar langit. Dengan kekuatan tertinggi untuk menekan 9 negara bagian, siapapun yang dapat memenangkan kuali tersebut dapat menjadi penguasa negara, dan saya tidak tahu apakah itu. Apakah benar atau salah? Amiao menganggukkan kepalanya. Ya, Meong, tapi mereka yang bisa menguasai dan mengendalikan Jiuding sedang menghancurkan Xianren Meong. Nenek, kita harus bertindak cepat. Kalau tidak ayahku akan mendeteksi nafas Wushu Ding dan pasti akan menemukan suara mengeong Amiao. Bagus. Raja Iblis Rubah Surgawi tampak seperti obor, dan berteriak. Semua Raja Iblis mendengarkan perintah dan menyalurkan semua kekuatan iblis di tubuh mereka ke Wushu Ding, sehingga kekuatan Wushu Ding dapat dibangkitkan dan menghadapi warna biru, hantu berambut. Raja Iblis yang hadir, termasuk Kaisar Iblis Tianhu, berhenti berbicara omong kosong, dan semuanya meledak. Kekuatan iblis di tubuh mereka meledak ke Wushu Ding seperti sungai yang meluap. Cahaya Wushu Ding telah meningkat tajam, dan fluktuasi mengerikan yang dipancarkannya sungguh menakutkan. Dalam formasi abadi memotong Zenlong, naga gila berkepala 9 dengan ganas menyerang peri hantu berambut hijau. Tapi melihat King Mao Guixian mengepalkan tangannya, dia dengan tenang melancarkan beberapa pukulan. Setiap pukulan sepertinya mengandung kekuatan ekstrim, dan kekosongannya bergetar, dan sepertinya bisa runtuh kapan saja. Tinju itu mendarat di atas naga gila itu, dan ia langsung menghancurkan tinjunya dan mengubahnya menjadi bubuk. Dalam formasi besar, dunia berubah warna, naga gila dikalahkan, dan 10.000 pedang lahir. Ubah langit dan bumi ini menjadi lautan pedang yang tak ada habisnya, dan mulailah membunuh lagi. Gunung-gunung runtuh dan bumi hancur, seperti pemandangan kepunahan. Semua orang yang menonton dari jauh, mereka semua kagum dengan kengerian formasi ini. Sekte 9 pedang layak menjadi kekuatan tertinggi di negara hantu, dengan dasar yang kokoh. Dengan formasi ini saja, hanya sedikit orang di negara hantu yang bisa menolak. Bahkan hantu abadi berambut hijau tidak akan punya makanan enak setelah menderita pertempuran ini, bukan? Orang-orang yang menonton berpikir demikian. Namun, ketika mereka melihat hantu berambut hijau dalam formasi besar, mereka terkejut dan takjub padanya. Saya melihat hantu abadi berambut hijau itu selamat dan sehat, tanpa cedera di lautan pedang pembunuh yang menakutkan dan tak ada habisnya. Di sekelilingnya, pakaian peri biru muncul. Cahaya biru berkedip, sangat mudah untuk memblokir kekuatan mengerikan dari arai abadi pemotong naga sejati. Ini sebenarnya diblokir. Mungkinkah hantu berambut biru itu mengenakan jubah peri? Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun hantu berambut hijau ini adalah makhluk abadi, dia berasal dari alam atas, dan membawa senjata abadi adalah hal yang normal, tapi aku tidak menyangka senjata abadi ini begitu kuat. Sepertinya formasi hebat Sekte 9 Pedang ini tidak berguna baginya. Orang-orang membicarakannya. Adapun Linghai dan orang lain yang memanipulasi formasi abadi penekan naga, ekspresi mereka bermartabat dan kuyu, dan dahi mereka berkeringat. Memanipulasi formasi sebesar itu, apakah itu mana di tubuh atau roh mereka, menghabiskan banyak energi. Itu terlalu berat bagi mereka sekarang. Mengapa Kaisar Iblis Tianhu belum dimulai? Penatua Taisang bertanya dengan cemas. Tunggu, Linghai menjawab dengan sungguh-sungguh. Linghai, formasi abadi Zenlong Fel telah menghabiskan 60% batu roh di rumah harta karun Sekte 9 Pedang, dan 40% sisanya dari batu roh mungkin tidak akan bertahan lama.
Ling Hai menarik napas dalam-dalam, konsumsi energi dan energi membuatnya tampak semakin tua. Tiba-tiba, cahaya keemasan keluar dari kedalaman tidak jauh, menerangi langit. Mata Ling Hai tiba-tiba berbinar, dan dia berteriak dengan keras. Kaisar Iblis Rubah Surgawi sudah siap, para tetua, lakukan yang terbaik untuk mendesak Zenlong untuk menebang arai abadi. Babak 83, lakukan serangan diam-diam dari belakang, bukan seni bela diri. Dengan keras, dalam naga jongkok dan formasi abadi, suara pedang yang mengejutkan dan menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Pedang raksasa setinggi 10.000 kaki perlahan mengembun dan muncul di antara langit dan bumi. Banyak orang yang takjub. Gelombang teror menyebar seperti air pasang. Bahkan para biksu, iblis, dan hantu yang menonton, mereka sudah berjauhan, tetapi setelah merasakan fluktuasi mengerikan yang menyebar, mereka masih merasa ketakutan dan tampak khawatir. Seseorang menelan air liur, kekuatan pedang yang menakutkan. Ya, itu pasti upaya habis-habisan dari Sekte 9 Pedang untuk memotivasi formasi ini. Ini adalah gerakan yang menghancurkan perahu dan menenggelamkan perahu. Seseorang memandang peri hantu berambut hijau yang mencibir, di balik pakaian peri. Saya tidak tahu apakah gerakan 9 pedang sekte ini berguna bagi peri hantu berambut hijau. Mengapa makhluk abadi dari 100.000 gunung belum muncul? Benar, Sekte 9 Pedang melawan dengan seluruh kekuatannya, apakah dia ingin menjadi kura-kura? Diskusi semua orang, terutama ketidakhadiran Chen Chang'an, mengecewakan penonton. Awalnya, mereka menantikan Chen Chang'an yang membunuh 12 makhluk abadi. Ia belum keluar, mungkinkah ia lolos secara diam-diam? Dalam penindasan naga dan dewa, pedang raksasa setinggi 10.000 kaki lahir, dan hantu berambut hijau itu mencibir. Sepertinya saya sudah mencoba yang terbaik, berpikir trik ini akan berhasil untuk saya. Memotong. Minuman besar terdengar di barisan. Pedang besar 10.000 zang jatuh, mengunci sepenuhnya Qiqing Mao Guixian, meninggalkannya kemana-mana. Pedang ini menghancurkan puncaknya, dan seluruh bumi bergemuruh dan terbelah. Ini pemandangan yang mengejutkan. Pakaian abadi itu cerah dan murah hati, dan hantu abadi berambut hijau melemparkan pukulan, hampir bertabrakan dengan pedang besar itu. Tiba-tiba, ekspresi Guixian berambut biru sedikit berubah. Kekuatan yang terkandung dalam pedang besar itu berada di luar imajinasinya, membuatnya sadar akan bahayanya. Dia menutup tinjunya dan bersiap mundur. Tapi sekarang, Amiao berteriak dari belakang. Jangan lari, saya melihat kuali emas muncul dari langit, sebesar gunung, dan menghantamnya. Itu adalah Wu Zuding. Wajah peri hantu berambut biru berubah drastis. Kekuatan Wu Zuding, bahkan dia takut. Ada pedang besar di depannya. Ini seperti gunung. Serang maju mundur. Brengsek, masih ada orang. Sekelompok yin tua dan paksaan, mereka bilang bagus 1 lawan 1, jangan bicara tentang seni bela diri. Dia sangat marah. Sekarang peri hantu berambut hijau tidak bisa bersembunyi, dan hanya bisa mendorong pakaian peri untuk melawan. Pedang raksasa itu memotong pendahulunya. Tanda seru, Big Ding menyerang dari belakang. Engah, bahkan hantu abadi berambut hijau sangat kuat, dia tidak tahan saat ini, darahnya melonjak, organ dalamnya tampak hancur, dan seteguk darah tua dimuntahkan. Terutama pakaian peri biru di tubuhnya yang retak beberapa kali. Pada saat ini, hantu rambut hijau abadi, dia tidak lagi memiliki ketenangan dan cibiran seperti sebelumnya, tetapi ekspresinya ganas dan kejam. Sekelompok semut terkutuk, itu benar-benar menyakitinya. Buat dia terluka, ini merupakan penghinaan besar. Ini sungguh memalukan. Ghost Immortal berambut biru meraung dengan marah,
mata merahnya menderu dengan marah. Sekelompok semut berani menyakitiku, aku akan memakan kalian semua. Seperti gunung berapi yang tidak aktif yang meletus tiba-tiba. Kekuatan yang menakutkan berubah menjadi semburan gunung dan gelombang besar, dan itu tampak seperti sungai yang marah mengalir keluar. Momen, di bawah kekuatan mengerikan yang meletus di tubuh hantu berambut hijau ini, pedang besar setinggi 10.000 kaki. Itu patah dan hancur. Wu Zuding juga terguncang mundur 100 kaki. Para biksu, monster, hantu dan monster yang mengawasi dari jauh, mereka juga terpengaruh oleh kekuatan mengerikan yang muncul di tubuh hantu berambut hijau. Wajah mereka menjadi pucat, dan hati mereka bergetar. Bagus, kekuatan yang mengerikan. Inilah kekuatan sebenarnya dari hantu berambut hijau. Seseorang berkata, suaranya bergetar. Bahkan jika mereka melihat dari kejauhan, mereka tidak dapat menahan kekuatan mengerikan ini sama sekali, jadi mereka hanya bisa mundur dan menonton. Lihatlah formasi abadi pembunuh naga, itu telah hancur total. Para tetua dari 9 pedang sekte terbang, wajah mereka pucat, dan mereka terluka parah. Peri hantu berambut biru mengangkat tangannya dan meraihnya. Seorang penatua tertinggi jatuh ke tangannya. Matanya berkilat dingin. Seekor semut, sekelompok semut. Kemudian, dia memasukkan penatua tertinggi ke dalam mulutnya. Klik dan klik. Darah berceceran, isi perut hancur. Apa? Penatua tertinggi menjerit kesakitan dan meronta di mulut hantu berambut biru. Pemandangan berdarah seperti itu sungguh menakutkan. Ketika penatua tertinggi dari 9 pedang sekte seperti Ling Hai dan Ling Qingshan melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan perasaan sedih terhadap penatua tertinggi itu. Lagu Ling, hantu jahat sialan ini memakan Ling Song. Hantu abadi berambut hijau tampak dingin dan lurus, dan gigi hantunya bersinar dengan darah. Berani menyakitiku, kalian semua harus mati. Pada saat ini, kekosongan bergetar. Amiao mengendalikan Wu Zuding untuk menekannya lagi. Hantu berambut hijau itu menghilang tiba-tiba. Tripod Wuzu itu menghantam udara, menghancurkan gunung. Mana orangnya? Meong. Ekspresi Amiao bermartabat, telinga kucingnya bergetar, dia mengambil kembali Wu Zuding, dan pada saat yang sama mencari jejak hantu berambut biru. Pada saat ini, pengingat dari Kaisar Iblis Rubah Surgawi datang. Amiao, hati-hati di belakangmu. Tapi Amiao adalah jiwa yang baru lahir, dan di depan hantu abadi berambut hijau, reaksinya terlalu lambat. Di belakang Amiao, terdengar tawa yang mengerikan. Amiao buru-buru berbalik, hanya untuk melihat King Mao Guixian muncul di belakangnya suatu saat. Segera setelah itu, peri hantu berambut hijau mencengkeram leher Amiao dengan cakar hantu. Amiao bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan Wuzu Cauldron. Amiao terdiam. Hantu berambut hijau berkata dengan dingin, kucing kecil, kamu melakukan serangan diam-diam, bukan seni bela diri. Babak 84, kalahkan ibumu meskipun kamu tidak mengetahuinya. Hantu abadi berambut hijau itu mencengkeram tenggorokan Amiao. Wajah Amiao pucat, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresinya menyakitkan, dan nafas kematian menyelimuti dirinya. Amiao putus asa. Ini ritme untuk mati mengeong. Seorang Miao, Bai Yue, Raja Iblis Tianhu, dan sekelompok Raja Iblis bergegas keluar. Melebihi kekuatanmu sendiri. Hantu abadi berambut hijau mengangkat tangannya dan meraihnya. Kabut hantu hitam pekat melonjak tanpa henti, berderak, dan terjadilah kilat dan guntur, berubah menjadi cambuk besi kabut hantu, menghancurkannya 5 kali berturut-turut. Secepat kilat, tidak ada jejak yang ditemukan, dan tidak ada jejak.
Itu adalah salah satu teknik menyerang abadi yang dikuasai oleh hantu berambut hijau, 5 cambuk petir. Di bawah 5 cambuk, kehampaan terkoyak, dan gunung-gunung hancur. Di bawah keabadian seperti itu, bagaimana mungkin iblis seperti Kaisar Iblis Tianhu bisa menghentikan mereka? Semua dipompa keluar. Kekuatan hantu abadi berambut hijau terungkap sepenuhnya pada saat ini. Tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Berdengung, kekosongan bergetar, tetapi untungnya, Kaisar Iblis Tianhu dan iblis lainnya mulai bergerak, memberi Amiao kesempatan untuk bernapas. Dia buru-buru mengendalikan Wu Zuding lagi. Kuali itu seperti gunung, diperbesar 10.000 kali, dan sepenuhnya berubah menjadi gunung raksasa, menutupi langit dan menekannya kembali. Di saat yang sama, setetes darah emas muncul di antara alis Amiao. Setetes darah emas itu bersinar dan bersinar, memancarkan kekuatan misterius. Amiao tidak tahu teknik rahasia apa yang dia gunakan, dan tiba-tiba menghilang di tangan King Mao Guixian. Ketika muncul kembali, jaraknya sudah 100 kaki. Wajah Amiao sangat pucat, seluruh tubuhnya lemah, dan dia akan jatuh ke langit. Untungnya, Bai Yue muncul dan membantu Amiao. "Ami, kamu baik-baik saja." Amiao memaksakan senyum, "Tidak apa-apa, Meong, itu adalah darah penyelamat nyawa yang ditinggalkan ayahku agar Amiao bisa melarikan diri." Dia memandang peri hantu berambut hijau. Kuali Wuzu mengalir dengan benang kabut yang menakutkan, memancarkan kekuatan luar biasa, menekan peri hantu berambut biru. Hantu abadi berambut hijau memiliki wajah suram dan dingin, bersaing dengan Wu Zuding. Auranya kuat, dan meskipun Wu Zuding kuat, kali ini, hantu abadi berambut hijau telah bersiap dan tidak menyakitinya lagi. Wu Zuding tidak bisa menghentikannya untuk sementara waktu. "Ayo cepat pergi," kata Amiao dengan sungguh-sungguh. "Oke." Orang-orang dari Sekte Sembilan Pedang, Bai Yue, Amiao, dan Kaisar Iblis Tianhu membawa kelompok iblis, dan mereka melihat kekuatan dari hantu rambut hijau abadi. Kekuatan mengerikan semacam ini berada di luar kemampuan mereka untuk bersaing. Jika mereka tetap di sini, mereka semua akan mati. Tanpa ragu, mereka semua menuju Gunung Feixian. Di bawah penindasan Wu Zuding, King Mao Guixian untuk sementara tidak dapat bertindak. Ekspresinya muram dan matanya tajam, "Sekelompok semut, menungguku memakan kalian semua, tidak ada satupun yang bisa melarikan diri." Setelah beberapa saat, Wu Zuding menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Hantu abadi berambut hijau itu melemparkan Wu Zuding dengan sebuah pukulan, lalu menelan Wu Zuding dalam satu suap. Kemudian, dia berubah menjadi pelangi abadi, secepat kilat, mengejar ke arah di mana 9 pedang sekte dan kelompok iblis melarikan diri. Langit yang jauh, para biksu, setan, dan hantu yang sedang menonton, mereka saling memandang dan berdiskusi. "Aku tidak menyangka monster Jiu Jianzong dan Gunung Siwanda begitu menakjubkan, mereka benar-benar menyakiti hantu berambut biru itu." Meski begitu, hal itu tampaknya telah membuat marah para hantu berambut hijau, dan hantu berambut hijau tidak akan membiarkan mereka pergi. "Lihat, orang-orang dari Sekte Sembilan Pedang dan monster dari Pegunungan 100.000 melarikan diri ke gunung itu. Mungkinkah serangan silang abadi dari Pegunungan 100.000 bersembunyi di gunung itu?" Gunung Feixian. Chen Chang'an, Ling Bao'er dan Little Tail sedang menonton dan berkelahi. Ling Bao'er tampak khawatir, "Tuan, arai Zenlong dan abadi telah rusak." "Ayah, apakah mereka akan baik-baik saja?" Chen Chang'an menyentuh kepala Ling Bao'er. "Jangan khawatir, ayahmu dan yang lainnya tidak bodoh. Jika mereka tahu bahwa mereka dikalahkan, mereka akan kembali."
Chen Chang'an tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, tentu saja dia tidak ingin terjadi apa-apa pada mereka. Benar saja, Cross Strike Immortal masih sangat kuat. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Jiu Jianzong dan Siwandasan. Chen Chang'an hanya tak terkalahkan di Gunung Feixian, dan di luar, Chen Chang'an juga tidak bisa membantu mereka. Saya hanya berharap mereka akan kembali ke Gunung Feixian sebelum mereka dilenyapkan oleh King Mao Guixian. Tuan, ini ayah dan yang lainnya. Tiba-tiba, mata Ling Bao'er berbinar, dan dia menemukan sosok Ling King San dan yang lainnya bergegas menuju Gunung Feixian. Untungnya, Gunung Feixian tidak jauh dari tempat mereka mendirikan kota untuk melawan formasi abadi naga jatuh, dan mereka segera melarikan diri kembali ke Gunung Feixian. Saya kembali. Chen Chang'an menyipitkan matanya. Setelah Jiu Jianzong dan lainnya, 100.000 monster kelompok gunung memasuki wilayahnya yang tak terkalahkan. Chen Chang'an berpikir, dan tiba-tiba muncul di puncak Gunung Feixian. Senior, kamu kecewa. Mereka memandang Chen Chang'an dan merasa sangat bersalah. Awalnya, mereka ingin membantu para senior, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa serangan horizontal terhadap makhluk abadi akan begitu menakutkan, bahkan jika mereka memiliki naga penindas dan arai abadi dan kuali wuzu, mereka tidak dapat menghadapinya. Ini memalukan bagi para senior. Chen Chang'an melihat sekeliling kerumunan. Hampir seluruh sekte 9 pedang mengalami kerusakan parah dan nafas mereka lemah, terutama penatua tertinggi Ling Song, yang sedang memegangi pelukan Ling Hai. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia pingsan hanya dengan sedikit nafas kehidupan. Adapun kelompok iblis di Gunung Siwanda, kekuatan iblis mereka disuntikkan ke dalam kuali wuzu, wajah mereka pucat dan sangat lemah. Terutama Amiao, sebagai orang yang memotivasi Wuzu Ding, dia paling banyak mengkonsumsinya, dan ditangkap oleh hantu berambut biru dan hampir mati. Nafas hidupnya jelas lemah, jauh lebih baik dari sisi Ling Song. Chen Chang'an menghela nafas lega. Tidak mengecewakan, menyeberangi yang abadi tidak mudah untuk ditangani. Untunglah tidak ada korban jiwa. Pikirannya bergerak. Di negeri abadi ini, energi abadi yang agung terkondensasi di atas semua orang. Kemudian berubah menjadi hujan dan menimpa mereka. Setiap tetes air hujan hampir bisa disebut air peri. Itu terkondensasi dari sejumlah besar energi peri, dan menetes ke tubuh mereka, yang sangat membantu luka-luka mereka dan pemulihan mana yang dikonsumsi dalam tubuh mereka. Terima kasih senior. Semua orang bersyukur, dan bahkan merasa lebih bersalah di dalam hati mereka. Mereka tidak menyangka bahwa alih-alih membantu Chen Chang'an, mereka malah akan menimbulkan masalah baginya. Kali ini, Amiao angkat bicara. Senior, kekuatan King Mao Guixian sangat kuat. Bahkan jika dia menyerang yang abadi secara horizontal, kekuatannya pasti yang terbaik. Senior, kamu harus berhati-hati mengeong. Emi khawatir. Wuzu Ding adalah salah satu senjata terpenting di Kyushu. Ayahnya memakai Wuzu Ding, dan kekuatannya tirani. Namun dalam proses pertarungan Amiao melawan King Mao Guixian, dia sangat merasakan kekuatan King Mao Guixian. Dia memiliki intuisi bahwa bahkan ayahnya yang memegang Wuzu Cauldron tidak dapat menghadapi hantu berambut hijau ini. Chen Chang'an tersenyum santai dan mengangguk. Pukul puncak yang abadi, nah, kursi ini akan hati-hati. Di saat yang sama, suara gemuruh yang keras terdengar seperti guntur, bergema di seluruh dunia. Mereka semua bersembunyi di gunung ini. Mungkinkah Immortal Cross Strike yang membunuh 12 jenderal abadi ada di gunung ini? Keluar dari sini. Jiu Jianzong dan yang lainnya khawatir. Sekelompok iblis itu berbeban berat di hati mereka, mengepalkan tangan mereka, dan mengertakkan gigi.
Namun, dia melihat Chen Chang'an berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandangi hantu abadi berambut hijau yang datang, matanya tenang, dan dia berbicara dengan ringan pada dirinya sendiri. Hantu berambut hijau ini sombong sekali, dan aku akan bertarung sampai ibuku tidak mengetahuinya. Pas, saya sudah memikirkannya di bab terakhir, saya tidak membiarkan yang lebih tua mati, sudah direvisi, maaf. Babak 85, julukan kursi ini, pemain tak terkalahkan di dunia. Gunung Feixian yang menjulang tinggi, dikelilingi awan dan kabut, dikelilingi oleh dongeng. Hantu abadi berambut biru datang dan menatapnya dengan dingin. Awan menghilang, dan puncak Gunung Feixian menampakkan dunia luar. Saya melihat seorang pemuda berjubah putih berdiri dengan tangan di belakang punggung, rambut hitamnya berkibar, matanya acuh tak acuh, dan seluruh tubuhnya memancarkan temperamen untuk kembali ke asal dan kembali ke dunia nyata, seperti pengasingan di dunia. Tapi itu memberi orang perasaan menjadi begitu biasa sehingga tidak bisa lebih biasa lagi. Namun ketika hantu berambut hijau itu melihat pemuda berjubah putih itu sekilas, ada sebuah intuisi di dalam hatinya. Orang ini pasti orang yang membunuh 12 jenderal abadi di bawah Sengwu Xianxun. Matanya berkedip dingin, dan Jie mencibir, ternyata dia bersembunyi di sini. Di kejauhan, para biksu, setan dan hantu yang sedang menonton juga melihat Chen Chang'an berdiri di puncak Gunung Feixian. Siapakah pemuda berjubah putih itu? Mungkinkah orang yang melintasi yang abadi? Tapi pemuda berjubah putih ini terlihat sangat muda, benarkah itu dia? Bukan hal yang mudah untuk mengubah penampilanmu jika kamu bisa berkultivasi sampai menghancurkan yang abadi. Yang mana yang bukan monster tua yang telah hidup puluhan ribu tahun? Seorang kultivator berseru, sekarang dua makhluk abadi yang melakukan serangan silang akhirnya bertemu. Saya tidak tahu siapa yang lebih kuat, hantu berambut hijau atau pemuda berjubah putih. Begitu kata-kata ini keluar, banyak biksu yang langsung terdiam. Hantu abadi berambut hijau telah membunuh begitu banyak orang di Guizhou, dan tentu saja mereka berharap Chen Chang'an menjadi lebih kuat dan mengalahkan hantu abadi berambut hijau. Namun kekuatan hantu berambut hijau telah mengungkap puncak gunung es. Dia datang dari alam atas lagi, dan dia pasti memiliki banyak harta abadi dan menguasai banyak seni abadi. Sama seperti 5 cambuk petir, 5 cambuk itu kuat, gunung-gunung dan sungai-sungai dikalahkan, dan semuanya hancur, berapa banyak orang yang bisa menolaknya. Pada saat ini, mata banyak orang terfokus pada Chen Chang'an di puncak Gunung Feixian. Dia menjadi sorotan. Pada saat ini, penebas misterius yang membunuh 12 makhluk abadi akhirnya mengungkapkan wajah aslinya dari Gunung Lu di bawah ekspektasi semua orang. Dunia sangat sunyi, seolah-olah hanya ada Chen Chang'an dan hantu abadi berambut hijau. Kata hantu berambut hijau dingin. Kaulah orang yang membunuh makhluk abadi. Suaranya begitu keras hingga kehampaan berdengung. Di Gunung Feixian, Kaisar Iblis Tianhu, Bai Yue, A Miao, dan kelompok iblis, termasuk Sekte Sembilan Pedang dan lainnya, sangat khawatir. Ling Baur dan Little Tail juga ada di sana. Ling Hai berkata dengan sungguh-sungguh, Baoer, bisakah senior benar-benar menghadapi hantu berambut hijau itu? Ling Baur mengangguk dengan percaya diri. Yah, kakek Hai, Tuan Guru adalah yang paling kuat. Tuan Guru berkata bahwa jika dia bisa menghadapi hantu rambut hijau abadi, dia pasti akan mampu menghadapi hantu rambut hijau abadi. Kita harus percaya Tuan Guru. Semua orang tidak bisa tidak melihat punggung Chen Chang'an. Punggungnya tidak tinggi, ramping dan kurus. Tapi sepertinya itu adalah gunung yang tidak bisa didaki, dan puncaknya tidak terlihat.
Dan seperti lautan tanpa batas, luas dan tak berujung, tak terduga. Melihat punggung Chen Chang'an, semua orang tidak bisa menahan diri untuk rileks. Ya, senior pasti bisa. Senior adalah yang terkuat. Miao percaya pada senior Meong. Chen Chang'an tersenyum saat mendengar kata-kata peri hantu berambut hijau. King Mao Guixian, kamu benar, ini kursinya. Hantu abadi berambut hijau berteriak, siapa kamu? Laporkan namamu, aku tidak akan membunuh Mak. Heluk abadi penebas tanpa nama. Semua orang menajamkan telinga dan ingin tahu siapa pemuda berjubah putih itu. Mereka belum pernah melihat orang ini di daratan Kyushu. Jika itu tidak terjadi pada alam bawah abadi, mereka bahkan tidak akan tahu bahwa ada dewa yang begitu hebat di negara hantu. Siapa kursi ini? Kamu bertanya. Ketika Chen Chang'an mendengar ini, sudut mulutnya terangkat dan dia berbicara dengan keras. Nama keluargaku Chen, namaku Chang'an, dan nama panggilanku adalah tangan tak terkalahkan di dunia. Chen Chang'an menambahkan kalimat lain di dalam hatinya, ada nama panggilan lain, Jade Mian Xiao Balong. Saat ini, semua orang yang hadir mengetahui nama Chen Chang'an, dan bahkan ingat nama panggilan Chen Chang'an. Tangan yang tak terkalahkan di dunia. Setelah mendengar kata-kata Chen Chang'an, King Mao Guixian terkejut. Para biksu yang menonton dari jauh, monster dan monster juga tercengang. Udaranya sunyi, sangat sunyi. Sigma, Su derajat D derajat wajah mata berkedip Su. Jiu Jianzong dan kelompok monster dari Siwandasan saling memandang, sedikit malu, merasa julukan ini berlebihan dan norak. Ternyata julukan sang pendahulu ternyata adalah, tangan tak terkalahkan di dunia. Mata Ling Bao'er bersinar, tapi menurutnya itu tidak berlebihan atau norak, tapi dia berbicara dengan terkejut. Nama panggilan guru terdengar luar biasa. Bao'er, apa yang kamu maksud dengan menjadi luar biasa? Ling Qingsan mau tidak mau bertanya. Guru-guru memberitahu Bao'er bahwa ketika dia menemukan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, itu luar biasa. Ketika orang banyak mendengarnya, mereka tiba-tiba menyadarinya. Senior sungguh luar biasa. Chen Chang'an bangga dan menatap peri hantu berambut hijau untuk waktu yang lama tanpa berbicara. Sepertinya peri hantu berambut hijau terintimidasi oleh nama panggilanku. Tidak butuh waktu beberapa hari bagiku untuk memikirkannya. Bertani beberapa hari terakhir ini, Chen Chang'an memikirkan nama panggilannya. Lagi pula, kudengar Bao'er berkata bahwa dia sepertinya sangat terkenal di alam hantu sekarang. Jadi dia tetap membutuhkan nama panggilan untuk memanggilnya. Dari pembantaian manusia berdarah pertama, hingga Yi Ye Qilang, penguasa Feixian, Xiao Lang berwajah giok. Chen Chang'an banyak berpikir, akhirnya memikirkan bidang yang tak terkalahkan, Chen Chang'an memberi dirinya julukan yang memuaskan, yaitu, tangan tak terkalahkan di dunia. Setelah memikirkannya, seseorang menemuinya dan mengepalkan tinjunya dengan hormat, yang mulia adalah tangan tak terkalahkan di dunia, yang terkenal di daratan Kyushu. Benar, kursi ini adalah langit dan tanah, dan akulah satu-satunya yang dihormati. Dari zaman kuno hingga sekarang, aku tak terkalahkan di seluruh dunia. Hantu abadi berambut hijau itu kejam, dan akhirnya sadar kembali dan mendengus. Nama panggilan sialan apa ini? Aku baru pertama kali mendengarnya. Dibandingkan dengan gelar yang mulia Sengwu abadi, yang mulia Lengming abadi, dan Peri Yuchan. Ini terlalu norak untuk mengalahkan pemain tak terkalahkan di seluruh dunia. Seperti yang diharapkan dari seekor semut di alam bawah, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara mengambil nama panggilan. Kamu berani menghina nama panggilanku. Mata Chen Chang'an tiba-tiba menjadi dingin, dan wajahnya sedikit jelek. Mati,
Hantu abadi berambut hijau itu tidak berbicara omong kosong dengan Chen Chang'an, dan menggunakan teknik menyerang abadi, petir 5 cambuk, untuk membunuh Chen Chang'an dengan kejam. 5 cambuk berturut-turut membelah dunia, puncaknya runtuh, dan dunia berubah warna. Berubah menjadi 5 naga gila petir dan kilat, menukik ke arah Chen Chang'an. Namun, wajah Chen Chang'an tanpa ekspresi, dan dia tampak seperti seorang ahli. 5 naga gila guntur dan kilat bergegas ke Gunung Feixian. Hantu berambut hijau itu menatap. Dalam gerakan ini, dia menggunakan 60% kekuatannya untuk menguji kekuatan Chen Chang'an. Di bawah sorotan, menghadapi 5 cambuk, petir, King Mao Guixian, Chen Chang'an selalu berdiri di sana tanpa gerakan apapun. Beku yang melihat dari kejauhan merasa khawatir. Mengapa pemain tak terkalahkan di seluruh dunia, ini belum dimulai. Tapi melihat 5 naga gila guntur dan kilat bergegas ke Gunung Feixian, Chen Chang'an mengucapkan sepatah kata pun. Bintang yang meledak di bumi, hancurkan. Dalam sekejap, 5 naga gila petir dan petir langsung dimusnahkan. Mata hantu berambut hijau itu tiba-tiba menyusut, apa yang orang ini lakukan? Itu langsung menghancurkan seranganku.